Bapak dan Ibu sekalian, hari ini DPR bersama pemerintah akhirnya membuka secara terang bagaimana sebenarnya mekanisme pembayaran pensiun ASN berjalan. Dari mana dananya, siapa yang membayar, siapa yang memverifikasi, dan bagaimana peran APBN serta PT Taspen selama ini. Penjelasan ini penting agar tidak ada lagi kebingungan, kecurigaan, maupun informasi simpang siur soal hak pensiunan yang telah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Agenda rapat Komisi 11 DPR RI kali ini secara khusus membahas pembayaran pensiun dan kualitas pelayanan yang diterima oleh aparatur sipil negara yang telah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Pembahasan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian DPR untuk memastikan bahwa hak para pensiunan benar-benar dibayarkan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan melalui mekanisme yang transparan. Dalam rapat tersebut, DPR menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta manajemen PT Taspen Persero, sebagai pihak yang selama ini menjalankan tugas pelayanan pembayaran pensiun. DPR menegaskan bahwa hingga saat ini pembayaran pensiun masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBN, sesuai prinsip pay as you go. Meskipun selama masa aktif para ASN juga mengalami pemotongan gaji untuk program pensiun. Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjelaskan bahwa pembayaran pensiun memiliki sejarah panjang sejak tahun 1952. Awalnya, pembayaran dilakukan oleh Badan Urusan Kepegawaian, kemudian berkembang dengan pengelolaan tunjangan hari tua oleh Taspen, hingga akhirnya beban pembayaran pensiun secara bertahap menjadi tanggung jawab negara melalui APBN. Untuk TNI dan Polri, pengelolaan dilakukan oleh PT Asabri. Sebagai bendahara negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas mengelola seluruh arus kas negara, mulai dari penerimaan pajak, PNBP, hingga pembiayaan belanja negara. Salah satu belanja terbesar yang dibayarkan setiap bulan adalah belanja pegawai dan belanja pensiun. Saat ini, pemerintah membayarkan gaji dan tunjangan untuk lebih dari 1 juta ASN aktif, ratusan ribu personel TNI dan Polri, serta menyalurkan dana pensiun kepada sekitar 3,6 juta penerima pensiun. Mekanisme pembayaran dijelaskan secara rinci. PT Taspen dan PT Asabri terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data penerima pensiun setiap bulan. Setelah itu, tagihan resmi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan kemudian melakukan pengecekan administratif sebelum dana dibayarkan ke Taspen dan Asabri. Selanjutnya, dana disalurkan kepada para pensiunan melalui bank-bank mitra, baik Bank Himbara maupun BPD, serta melalui kantor pos bagi wilayah tertentu. Selain pensiun bulanan, APBN juga menanggung pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan, serta berbagai belanja sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhadap aparatur negara tidak berhenti saat mereka pensiun, melainkan tetap berlanjut sepanjang masa penerimaan manfaat. Dalam rapat tersebut, Kementerian Keuangan juga menyampaikan rencana perbaikan ke depan. Pemerintah tengah menyiapkan proses bisnis baru agar pembayaran pensiun menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Salah satu yang dikaji adalah penyederhanaan peran agar fungsi yang tumpang tindih antara Kementerian Keuangan, Taspen, dan Asabri dapat ditata ulang tanpa mengurangi hak pensiunan. Komisi 11 DPR RI menegaskan bahwa transparansi, ketepatan waktu, dan kemudahan layanan harus menjadi prioritas utama. DPR juga meminta agar pemerintah terus meningkatkan kualitas sistem pembayaran pensiun. Mengingat jumlah penerima akan terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring bertambahnya ASN yang memasuki masa purna bakti. Rapat ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pembayaran pensiun bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan negara kepada para abdi negara yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk kepentingan bangsa dan negara.